Modena bikin kamera keamanan, bukannya merek ini biasanya bikin kompor ya? Ya, betul. Ini memang Modena yang itu ya. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu kamera keamanan yang dirilis oleh Modena. CV2101 ITWA. Ini adalah kamera outdoor dengan rating IP65. Jadi kalau kehujanan pun nggak ada masalah. All weather durability ya. Resolusi videonya sampai 2K. Ada vivid color night vision untuk rekaman video berwarna di kondisi gelap. Untuk fiturnya ada AI detection, ada juga two-way audio dengan dukungan noise cancellation. Kamera ini juga merupakan perangkat IoT modern yang bisa dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh selama memang kita terhubung ke internet. Jadi serius juga ya kamera satu ini ya. Oke, langsung aja kita bahas kamera dari Modena dalam video kita kali ini. Ya, Modena, brand yang satu ini mungkin biasanya kita kenal lewat peralatan rumah tangga mereka, khususnya terkait dengan peralatan di dapur mungkin ya. Perusahaan yang sudah berumur sekitar 60 tahun ini memang sudah sejak lama menawarkan produk seperti kompor, oven, dan lain sebagainya. Mereka juga punya peralatan rumah tangga lain seperti kulkas, mesin cuci, water heater, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu Modena juga masuk ke dunia IoT lewat beberapa produk terbaru mereka yang semua terhubung ke satu aplikasi yang sama, Modena Seamless. Ini termasuk 17 kategori perangkat, mulai dari smart water dispenser sampai smart bulb. Dan tentu saja produk yang kita coba kali ini, smart CCTV atau yang biasa disebut juga sebagai kamera surveillance atau kamera keamanan. Nah, kita langsung mulai pembahasan si Modena CV2101 ITWA Smart CCTV Outdoor ini ya. Mulai dari paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit kamera CCTV dengan kabel power yang terpasang secara permanen. Ada mounting kit lengkap dengan set baut untuk pemasangan ke dinding. Kemudian ada adaptor daya. Jadi ada chargernya, ada dong chargernya di sini. Kemudian ada paket dokumen juga ya di sini ya. Nah, secara umum Modena CV2101 ITWA ini hadir dengan form factor bullet ya. Terlihat ada modul kamera dengan case berwarna putih yang ditopang penyangga di bagian bawah yang terhubung ke bracket. Bracket ini bisa dipasang ke dinding dengan menggunakan mounting kit bawaan paket penjualan. Ada mekanisme pengaturan arah kamera di bracket ini ya. Menariknya, untuk penyangga yang terhubung ke kamera ini ada motor penggeraknya. Jadi kamera ini bisa kita atur untuk bergerak ke kiri kanan untuk mendapatkan area pemantauan yang lebih pas. Nah, balik ke modul kameranya. Di sisi depan terlihat ada lensa kamera, ada 4 lampu terintegrasi, lampu indikator serta mikrofon. Beralih ke bagian bawah, di sini ada pelindung dari karet yang menutup slot micro SD dan tombol reset. Ada juga grill speaker. Jadi mikrofon dan speaker di kamera ini mendukung fitur two-way audio ya. Nah, di kiri dan kanan modul kamera terlihat ada 2 antena Wi-Fi. Antena ini bisa kita arahkan ke depan dan ke belakang seperti ini. Lalu beralih ke sisi belakang, di sini ada kabel USB yang terpasang secara permanen. Ini tentunya untuk input daya ke kamera ini. Panjangnya kurang lebih 3 meter. Ada juga lubang mounting. Nah, ini bisa digunakan kalau kita tidak pakai bracket bawaan dari kamera ini. Nah, kamera ini punya rating di IP65. Jadi kamera ini kedap debu dan tahan terhadap semburan air. Ini mendukung penggunaan kamera ini di luar ruangan. Sesuai ya dengan sebutan kamera ini, Smart CCTV Outdoor. Mau kehujanan pun ya nggak masalah harusnya ya. Nah, untuk spesifikasi, image sensornya 3 megapiksel membuat kamera ini bisa menangkap video hingga resolusi 2K alias 2304 x 1296 piksel. Video kompresinya bisa H264 atau H265. Untuk audio dia mendukung two-way audio dengan noise cancellation. Ada juga siren alarm yang terintegrasi. Untuk night vision dia mendukung infrared mode dan color light mode efektif sampai jarak 10 meter. Konektivitasnya dipakai Wi-Fi 2,4 GHz ya, sama dengan perangkat IoT lainnya. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya ada motion detection, human detection, dan sound detection. Ada juga motion tracking, tapi ini memang agak terbatas karena kamera ini hanya bisa bergerak di bidang horizontal aja. Untuk storage-nya dia menggunakan micro SD yang bisa sampai 512 GB. Nah, untuk menggunakan kamera keamanan dari Modena ini, kita bisa pakai aplikasi Modena Seamless. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan Apple App Store juga. Pertama, kita perlu akun dulu untuk aplikasi tersebut. Jadi kalau belum punya, ya harus buat akun terlebih dahulu ya. Setelah masuk ke akun, kita bisa langsung mendaftarkan kamera ke aplikasi. Ini terbilang mudah ya. Cukup ikuti instruksi di smartphone kita, atur Wi-Fi yang akan digunakan, lalu tunjukkan QR Code yang muncul ke kamera. Setelah kamera memberikan respon suara, tunggu proses pendaftaran selesai. Setelah itu, kamera keamanan ini sudah langsung bisa kita gunakan. Nah, setelah kamera terdaftar di aplikasi, kita bisa pasang kamera ke tempat pemasangan yang diinginkan. Oh ya, aplikasi Modena Seamless ini juga bisa digunakan untuk pemantauan dan pengendalian berbagai perangkat home IoT lainnya dari
dari Modena. Nah, kalau untuk kamera keamanan, termasuk yang kita bahas ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari aplikasi ini. Pertama, tentunya kita bisa melihat live view kamera seperti ini ya. Nah, kita bisa pilih resolusi live view ini, mau opsi SD atau QHD. Nah, opsi QHD tentunya akan membuat video live view itu tampil di resolusi tinggi, tapi bandwidth data yang digunakan juga tentunya akan jadi lebih besar. Saat kami coba di jaringan Wi-Fi kantor kami, streaming video QHD ini berjalan dengan relatif lancar ya, hanya dengan Wi-Fi 2,4 GHz saja. Sementara di opsi SD ya, video live view akan tampil di resolusi lebih rendah, tapi ini juga tidak membutuhkan bandwidth yang besar tentunya. Opsi ini seharusnya akan lebih cocok saat kita ingin melakukan pemantauan di tempat yang membutuhkan kita pakai koneksi internet seluler, jadi nggak makan banyak kuota datanya. Nah, ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan saat melihat live view. Ada opsi untuk mengambil snapshot atau foto ya, ada opsi untuk merekam video, dan ada juga opsi untuk melakukan two-way audio. Nah, kalau untuk two-way audio ini saat kami coba suara dari speaker kamera ini terdengar agak kurang jelas ya saat kami coba dari jarak sekitar 3 meter. Jadi untuk two-way audio ini komunikasi masih belum benar-benar terasa yang mulus banget ya, karena kualitas suara masih di bawah yang kami harapkan. Lanjut lagi, untuk tombol paling kanan ini kalau kita tekan, berbagai fitur lain yang ditawarkan kamera ini akan muncul. Di deretan tab yang paling bawah ada messages. Kita bisa melihat laporan deteksi dari kamera di bagian ini. Lalu ada direction. Ini akan membuka opsi pengendalian arah kamera dan kita bisa gerakan kamera ke kiri dan ke kanan. Seperti ini nih ya. Ada juga sight. Di sini kita bisa menyimpan arah pemantauan kamera sebagai preset. Jadi kalau butuh mengarahkan kamera secara cepat ke arah tersebut, kita bisa lakukan dengan mudah. Sekarang kita beralih ke berbagai fitur yang ada di tab features. Kalau butuh melihat hasil rekaman kamera ini, kita bisa akses menu playback dan gallery. Kalau butuh menghentikan sementara perekaman, misalnya karena kita sedang beraktivitas di area pemantauan, kita bisa gunakan private mode. Tentunya kalau pemantauan mau dilanjutkan lagi, kita bisa nonaktifkan private mode ini. Nah, night mode dan IR night vision tersedia di sini untuk mengatur apakah dalam kondisi gelap kamera ini akan menangkap video berwarna dengan bantuan color light atau menangkap video hitam putih dengan bantuan infrared. Secara umum, night vision di kamera ini terbilang sudah mencukupi ya, baik saat pakai color light maupun pakai infrared. Tinggal atur aja sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada switch yang mengaktifkan motion detection, sound detection, dan motion tracking. Terkait kemampuan deteksi yang ditawarkan kamera ini, untuk motion detection dan human detection terbilang relatif baik nih ya. Ini berlaku di berbagai kondisi. Sementara untuk motion tracking, karena kamera ini hanya bisa menoleh ke kanan dan kiri, tentunya tracking yang dilakukan itu relatif terbatas. Ada juga opsi siren. Nah, ini bisa digunakan untuk mengaktifkan siren alarm secara manual atau sirine alarm lah gitu ya. Terakhir ada juga yang namanya light control yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan lampu secara manual dan mengatur jadwal kapan lampu di kamera ini menyala secara otomatis. Nah, pengaturan fungsi kamera yang lebih lanjut bisa kita akses dengan menekan tombol titik 3 di kanan atas. Ada pengaturan volume speaker di kamera, ada pengaturan lampu indikator mau menyala atau tidak, flip screen, time watermark, talk mode, dan lain sebagainya. Ada juga detection alarm settings. Di sini kita bisa mengatur sensitivitas motion detection, mengaktifkan opsi human detection, serta mengatur apakah siren alarm akan otomatis diaktifkan saat kamera mendeteksi ada gerakan atau orang yang masuk ke dalam area pemantauan. Lalu ada juga menu storage settings untuk melihat status dari micro SD yang terpasang, serta ada recording settings. Nah, di menu ini kita bisa mengatur apakah kamera akan merekam video ke micro SD yang terpasang. Perekaman juga bisa diatur apakah terus-menerus atau hanya saat kamera mendeteksi adanya suara, gerakan, atau orang di area pemantauan. Kita juga bisa memilih untuk merekam audionya juga atau hanya video saja. Nah, terkait fitur deteksi dan perekaman, kita juga bisa mengatur jadwal kapan fitur tersebut kita aktifkan. Kalau dibutuhkan, ada juga menu untuk melakukan update firmware kamera serta opsi untuk melakukan restart kamera dari jarak jauh. Oke, itu tadi fitur-fitur yang tersedia di kamera keamanan dari Modena ini. Lalu bagaimana dengan hasil rekamannya? Nah, berikut contoh hasil rekamannya ya. Oke, sekarang bagaimana dengan konsumsi daya dari kamera ini? Nah, melihat adaptornya itu hanya 5 watt ya. Konsumsi daya maksimum kamera tentunya tidak bisa di atas 5 watt. Saat kami ukur konsumsi dayanya saat kamera lagi aktif dan melakukan pemantauan tanpa menghidupkan lampu, kamera ini hanya butuh sekitar 1,5 sampai 2 watt. Nah, saat color light atau infrared aktif, kamera ini butuh sekitar 3 watt. Jadi ya memang nggak pernah nyampe 5 watt.
Nah, untuk harga kamera Modena CV2101 ITWA ini dipasarkan dengan harga kisaran Rp1.137.000. Bersama dengan kamera yang satu ini, Modena juga menawarkan dua tipe kamera keamanan mereka yang lain yang semuanya juga terintegrasi ke aplikasi Modena Seamless. Ada CV1101 ITWA yang merupakan Smart CCTV Indoor dengan resolusi 2 megapiksel dan fitur Smart Call. Kameranya bisa diputar 350 derajat untuk horizontal serta digerakkan 90 derajat untuk vertikalnya. Jadi ini memang menawarkan lingkup pemantauan yang luas 360 derajat ultra protection. Harganya ini di Rp885.000. Kemudian yang unik ada juga CV2103 ITWA. Ini merupakan Smart CCTV Outdoor dengan solar panel. Jadi ini bisa digunakan tanpa harus terhubung ke listrik di rumah kita. Resolusinya bisa sampai QHD dengan sensor 3 megapiksel. Ada baterai 5000 mAh di dalam kamera ini. Ada juga rating IP65 untuk mendukung penggunaan di segala cuaca. Kameranya juga bisa diatur arahnya untuk area pemantauan yang luas. Nah, untuk yang satu ini harganya ada di Rp3.194.000. Wajar ya, karena sudah ada solar panelnya juga di situ, built-in loh. Nah, semua produk kamera keamanan Modena serta produk-produk mereka yang lain bisa didapatkan di Modena Experience Center (MEC) dan Modena Home Center atau MHC. Nah, untuk produk home IoT ini juga bisa didapatkan di toko elektronik di sekitar kita dan tentunya di e-commerce kesayangan kita. Nah, cek link di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kamera outdoor ini hanya mendukung konektivitas Wi-Fi. Jadi tempat pemasangannya harus tetap dalam jangkauan Wi-Fi kita. Kemudian dia hanya mendukung panning saja tanpa ada dukungan tilting ya atau atas bawah ya. Ini membuat area pemantauan jadi tidak seluas kamera yang mendukung pan and tilt serta kemampuan motion trackingnya juga jadi agak terbatas. Lalu fitur two-way audionya masih terasa agak kurang mumpuni ya karena suara dari speaker kamera terbilang agak kurang lantang dan suaranya masih kadang-kadang putus. Kemudian untuk kabel power terintegrasi itu panjangnya sekitar 3 meter. Jadi kita tidak bisa menempatkan kamera ini agak jauh dari colokan listrik. Kemudian di sini belum ada dukungan untuk penggunaan online storage. Nah, dari kelebihannya setupnya mudah karena pakai Modena Seamless. Kemudian akses ke pemantauan dan pengaturan kamera itu bisa dari mana aja selama kita terhubung ke internet. Kemudian untuk fitur motion detection, human detection, dan sound detection ini akan membantu kita dalam mengamankan area di sekitar tempat pemasangan kamera ini. Kemudian resolusinya bisa QHD. Memang bukan yang 2560 x 1440 pixel, tapi ini udah di atas Full HD. Lalu dia sudah punya IP rating di IP65, jadi aman, kehujanan pun aman ya. Lalu setidaknya di sini sudah ada fitur panning, jadi bukan kamera yang statis-statis amat. Lalu dia juga sudah mendukung penggunaan microSD sampai 512 GB dan sudah support kodek H265 agar filenya jadi bisa lebih kecil. Kemudian ada juga fungsi schedule untuk pengaturan otomatis mode operasi dari kamera ini. Dia juga punya night mode dengan opsi color light dan infrared, jadi bisa dipilih aja sesuai dengan kebutuhan aja ya. Oke, menarik ya. Modena ternyata tidak cuma main di dapur aja nih ya. Produk mereka sekarang jadi lebih bervariasi termasuk untuk perangkat-perangkat IoT seperti kamera keamanan yang kami coba ini. Kamera CV2101 ITWA ini akan cocok untuk yang lagi mencari kamera keamanan untuk penggunaan di luar ruangan, misalnya di halaman rumah gitu ya. Bisa juga untuk tinggal di apartemen untuk dipasang di area balkon misalnya ya. Nah, selama area tempat pemasangan kamera ini terjangkau sinyal Wi-Fi kita, area itu bisa dijaga oleh kamera ini. Jadi secara umum Modena CV2101 ITWA ini adalah kamera keamanan yang sangat layak untuk dipertimbangkan khususnya bagi kalian pengguna perangkat Modena. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.